Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salati salawatil wusta wa qumullahi qanitin. Masyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmatnya lah kita dapat menghirup udara segar pada saat ini. Salawat beserta salam tak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah, terlebih dahulunya khatib menyampaikan wasiat kepada kaum muslimin, termasuk diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Dalam artian ketakwaan yang berarti mengerjakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangan yang dilarang Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Arti dari ayat yang dibacakan tadi adalah peliharalah salatmu dan peliharalah salat wusta, salat 5 waktu. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Maksud dari ayat yang dibacakan tadi adalah kita sebagai kaum muslimin diwajibkan untuk memelihara salat kita. Karena kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita yang membutuhkan Allah, tapi bukan Allah yang membutuhkan kita. Semua amal perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Karena amal perbuatan yang kita lakukan merupakan tabungan yang akan kita bawa menuju akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamat din, hadamaha faqad hadamat din." Salat itu merupakan tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkan agamanya. Dalam pembangunan, tiang merupakan hal yang paling penting. Jika bangunan tersebut tanpa tiang, maka bangunan tersebut akan roboh. Begitu pula dengan salat 5 waktu. Jika salat kita bolong-bolong, bahkan tidak pernah salat sama sekali, itu artinya kita sebagai umat Islam telah menghancurkan agama kita sendiri. Salat 5 waktu merupakan satu-satunya ibadah yang tidak ada toleransi untuk meninggalkannya. Sesibuk apapun aktivitas kita, bahkan orang yang sakit sama sekalipun, tetap dituntut untuk mengerjakannya. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi kita, kaum muslimin, untuk meninggalkan salat wajib. Karena kita telah dibebankan selaku umat muslim. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam alal khamsi, syahadatul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ittaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan.
Islam itu terdiri atas 5 dasar. Yang pertama, syahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasul utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Kaum muslimin, sholat bahkan termasuk rukun Islam yang kedua. Bahkan sholat wajib 5 waktu, sebuah amalan pertama yang ditanyai dan dipertanggungjawabkan di akhirat, di hari hisab nanti. Ingatlah kaum muslimin, meninggalkan sholat itu adalah dosa yang paling besar daripada zina, daripada mencuri, daripada narkoba. Maka janganlah kita sekalipun menganggap remeh. Allah mewajibkan sholat kepada kita tidak melalui Jibril, akan tetapi Nabi sendiri yang diangkat ke atas langit, langit tertinggi, untuk menerima perintah sholat. Ketahuilah kaum muslimin, jika kita meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, maka dosa kita sama seperti masuk ke dalam neraka selama 30 tahun. Bayangkan, jika satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, maka berapalah 30 tahun di akhirat sama dengan berapa hari di dunia. Jika kita meninggalkan sholat zuhur, dosa kita sama dengan membunuh 1000 umat muslim. Jika kita meninggalkan sholat asar, dosa kita sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Jika kita meninggalkan sholat maghrib, dosa kita sama seperti berzina dengan orang tua sendiri. Jika kita meninggalkan sholat isya, maka hidup di dunia kita ini tidak akan diridai oleh Allah. Maka dari itu, kaum muslimin, sebesar apapun dosa kita, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena sholat itu ibadah yang langsung menyambung kita kepada Allah. Dan selama kita menjaga sholat, berarti kita masih ada harapan untuk masuk dalam golongan yang akan diampuni oleh Allah. Hanya karena kerja saja sholat bisa tinggal, ingatlah, pengganti kita siap untuk menggantikan kita. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka kafirlah dia secara nyata. Nabi Muhammad SAW saja sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholatnya. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Al-Quran, tempatnya neraka jahanam. Apalagi orang yang meninggalkan sholat. Maka dari itu, marilah kita terus mendirikan sholat. Janganlah sampai kita menunda-nunda sholat, karena itu telah menjadi kewajiban untuk kita sebagai kaum muslimin. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum binafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bi'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izkum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.